Halo, saya Ruben Sri Bintang Firnanda Sianipar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi normal. Apa itu distribusi normal? Distribusi normal merupakan distribusi dari suatu variabel acak yang berkelanjutan. Biasanya juga distribusi normal sering dinamakan sebagai pengertian distribusi Gauss. Distribusi ini merupakan distribusi yang paling penting dan paling banyak digunakan di bidang statistika. Distribusi normal mempunyai beberapa sifat dan ciri. Yang pertama adalah kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau disebut unimodal. Yang kedua, kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng hingga min, median, dan modus terletak pada satu titik. Yang ketiga, kurva normal dibentuk dengan n yang tak terhingga. Yang keempat, peristiwa yang dimiliki tetap independen. Berikut adalah contoh kurva dari distribusi normal. Ini merupakan rumus dari distribusi normal umum, di mana X merupakan nilai variabel acak, mu merupakan rata-rata, tau merupakan standar deviasi, dan Euler merupakan bilangan Euler yang ketetapannya adalah 2,71828. Namun, karena sulitnya menghitung luas areal di bawah kurva menggunakan rumus tersebut, maka sebaiknya distribusi normal umum diubah menjadi distribusi normal standar, di mana nilai mu kita ubah menjadi 0 dan standar deviasi kita ubah menjadi 1. Caranya adalah dengan merubah variabel acak X menjadi Z dengan melakukan transformasi, yaitu Z sama dengan X kurang mu per tau, sehingga bentuk distribusi normal standarnya menjadi. Assalamualaikum semuanya. Hai, perkenalkan nama saya Dava Balkis, NIM 21011000057. Hari ini saya akan membahas tentang distribusi eksponensial. Apa itu distribusi eksponensial? Distribusi eksponensial termasuk distribusi kontinu dan merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1. Distribusi eksponensial berguna untuk mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang tertentu. Distribusi eksponensial menggunakan variabel random untuk pengolahan datanya. Variabel random bersifat kontinu bila mana berupa suatu nilai manapun dalam suatu interval. Karakteristik distribusi eksponensial. Peluang yang terjadi pada suatu percobaan mempengaruhi selisih waktu yang terjadi pada percobaan tersebut. Mempunyai nilai theta lebih besar dari 0. Kurva distribusi eksponensial adalah condong ke kanan. Nilai X atau peubah acak yang berdistribusi eksponensial berkisar dari 0 sampai tak hingga. Puncak kurva distribusi eksponensial selalu di X sama dengan 0. Kurva distribusi eksponensial akan terus menurun ketika X semakin besar. Kegunaan dan aplikasi distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial berguna dalam mencari selisih waktu yang terjadi dalam suatu peluang pada daerah tertentu. Distribusi eksponensial berguna untuk mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi dalam suatu peluang. Distribusi eksponensial berguna dalam mencari peubah acak kontinu X dengan menggunakan variabel random atau bilangan acak. Fungsi densitas dan fungsi kumulatif. Untuk fungsi densitas, peubah acak kontinu X akan berdistribusi eksponensial dengan parameter theta. Bila fungsi padatnya atau fungsi densitas berbentuk fx, theta sama dengan 1 per theta e pangkat min x per theta untuk x lebih besar daripada 0. Untuk fungsi kumulatif, fx, theta sama dengan 1 kurang e pangkat min x per theta untuk x lebih besar daripada 0. Dan fx, theta sama dengan 0 untuk x lainnya. Fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen. Andaikan x adalah variabel acak kontinu yang mengikuti distribusi eksponensial, maka mx dalam kurung T sama dengan 1 per 1 kurang theta T, rataan distribusi eksponensial. Mu sama dengan theta. Variansi distribusi eksponensial. Sigma kuadrat sama dengan theta kuadrat. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.
Distribusi chi-square merupakan distribusi yang digunakan untuk mengetahui perbedaan observasi dengan nilai harapan dari kelompok sampel. Adapun rumus chi-square adalah seperti yang di bawah ini. Hal ini menunjukkan semakin besar perbedaan antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, maka semakin besar pula nilai X kuadrat. Kita bisa melihat beberapa hal menarik tentang distribusi chi-square di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah contoh penggunaan distribusi chi-square. Sebuah rubik memiliki 6 warna, yaitu biru, kuning, hijau, putih, dan hitam. Rubik ini dilemparkan sebanyak 240 kali. Karena peluang terpilih satu warna adalah 1/6, maka 1/6 kali 240 sama dengan 40. Nah, di bawah ini adalah kesimpulan distribusi chi-square, yang terdapat 3 jenis uji chi-square berdasarkan jenis sampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Amin. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang distribusi gamma. Distribusi gamma. Salah satu distribusi kontinu dalam statistika adalah distribusi gamma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan banyak persoalan dalam bidang rekayasa dan sains. Distribusi gamma adalah salah satu teori dari distribusi probabilitas yang banyak digunakan untuk menarik kesimpulan atau menguji sebuah hipotesis statistika. Distribusi gamma banyak dimanfaatkan untuk mengetahui atau menghitung jarak antara waktu tiba di fasilitas pelayanan dan lamanya waktu sampai rusaknya suku cadang dan alat listrik. Fungsi gamma R alpha adalah R alpha sama dengan integral X pangkat alfa dikurang 1 dikali E pangkat min X dx untuk alfa besar dari 0. Sifat-sifat penting fungsi gamma adalah 1. Untuk sebuah bilangan bulat positif n, gamma n sama dengan n dikurang 1. 2. Didefinisikan setengah gamma sama dengan V. Distribusi gamma. Berubah acak kontinu, X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Bila padatnya diberikan oleh seperti persamaan di bawah, sama dengan 0 untuk X lainnya, bila alfa besar dari 0 dan beta besar dari 0. Selanjutnya, distribusi gamma standar. Parameter skala sebuah distribusi gamma, beta sama dengan 1, diperoleh suatu distribusi gamma standar seperti persamaan di bawah. Selanjutnya, nilai mean dari distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa dikali beta. Selanjutnya, nilai variansi dari distribusi gamma adalah gamma kuadrat sama dengan alfa dikali beta kuadrat. Berdasarkan penjelasan, dapat kita simpulkan bahwa 1. Jika alfa sama dengan 1, fungsi rasio kegagalan dari distribusi gamma merupakan fungsi naik untuk beta besar dari 1 dan merupakan fungsi turun untuk beta kecil dari 1. 2. Jika beta sama dengan 1, fungsi rasio kegagalan dari distribusi gamma merupakan suatu fungsi naik untuk beta besar dari 1 dan merupakan fungsi turun untuk beta kecil dari 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Kurniawan, NIM 2101100056. Baik, saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah statistik dan probabilitas, yaitu materi yang berjudul dengan distribusi T. Distribusi T, atau biasa juga disebut dengan distribusi T-student, adalah setiap anggota keluarga distribusi probabilitas kontinu yang muncul ketika memperkirakan rata-rata populasi yang terdistribusi normal dalam situasi di mana ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Pengujian hipotesis dengan distribusi adalah hipotesis pengujian yang menggunakan distribusi sebagai uji statistik. Tabel pengujiannya disebut tabel T-student. Distribusi T pertama kali diterbitkannya pada tahun 1908 dalam suatu makalah oleh W.S. Gossett. Pada waktu itu, Gossett bekerja pada perusahaan bir Irlandia yang melarang penerbitan penelitian oleh karyawannya. Untuk mengelakkan larangan ini, dia menerbitkan buku secara rahasia di bawah nama student. Karena itulah distribusi T biasanya disebut distribusi mahasiswa. Definisi.
Pengertian sampel kecil yang jumlah sampel kurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil, dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T, atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut, yang dimana ada nilai distribusi T, nilai rata-rata populasi, nilai rata-rata sampel, standar deviasi sampel, dan jumlah sampelnya. Ciri-ciri distribusi T-student diantaranya adalah A. Nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. B. Distribusi T-student seperti distribusi Z berbentuk lonceng. C. Simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. D. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0. E. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Yang terakhir ada sebuah gambar yang menyatakan bahwa semakin banyak sampel, maka distribusi T akan semakin mendekati normal. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Noval. Saya ingin menjelaskan apa itu distribusi F. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi F juga dikenal dengan sebutan distribusi F Snidikor atau distribusi Fisher-Snidikor. Distribusi F sendiri seringkali digunakan dalam pengujian statistika antara lain analisis varian dan analisis regresi.